What's up yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Subaru WRX STI UK Spec. Wah, penasaran nih, seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobil yang mau diliput oleh seva.id, bisa banget loh. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gua tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi Go dan Lucky. Halo Julian, apa kabar bro? Halo. Hah? Baik. Woi baik, wah Baik. keren banget nih bro. Ini kalau boleh tahu ini Subaru apa nih bro? Ini Subaru WRX STI UK Spec. UK Spec, emang ada spek apa aja? Banyak, ada spek Jepang, Heeh. terus ada UK Spec, Ya. ada spek C, sampai yang Nürburgring Spec aja ada. Oh, kenapa pemilihan lu jatuh ke spek yang ini? UK Spec? Karena menurut gua dari soal harga pertama ya. Ya. Pertama harga. Oke. Yang kedua cari barang yang kayak gitu-gitu tuh itu udah susah banget ya. Habis itu udahlah yang gini aja toh nggak beda jauh-jauh banget gitu. Oke. Sebelum melanjutkan obrolan ke modifikasi yang lu aplikasikan di Subaru ini, gue juga mau tanya, sebenarnya lu suka sama otomotif itu ya? Khususnya modifikasi sejak kapan sih? Suka semenjak otomotif ya. Kalau dibilang suka sih udah dari kecil sukanya mobil aja gitu. Oh gitu. Dari kecil, tapi cuma baru terlaksana ya. Iya. Baru terlaksana bisa melampiaskan tuh SMA lah kayaknya kira-kira baru mulai ya. SMA. Dari keluarga ada juga yang suka hobi yang sama? Keluarga sih hobi mobil ya. Namanya mobil kan kita semua pakai ya. Iya. Cuma nggak sampai modif-modif gitu enggak sih. Enggak ya? Berarti cuma lu sendiri nih di dalam keluarga ya? Iya. Lu yang beda berarti ya? Oke Jul, kalau ngomongin tadi lu sejak mulai terjun langsung ke ininya, modifikasi itu kan dari SMA lu bilang tadi kan? Mobil pertama lu apa? Mobil pertama gua itu tentunya dikasih dari bokap ya. Iya. Kalau dari bokap sih dikasih A4. Oh, Audi ya? Audi A4. Audi A4. Itu langsung dioprek apa gimana? Enggak, standar. Karena kan zaman dulu kita nggak punya duit ya. Belum punya duit, belum kerja, belum apa ya kan. Iya, oke. Itu standar, tapi yang 2000 turbo. Oh, speknya udah bagus ya? Iya. Lumayan lah. Kalau nggak salah sebelum mobil lu ini lu main Subaru juga gitu kan? Iya. Subaru yang sama gitu? Main Subaru yang sama, cuma kalau ini kan sedan. Iya. Kalau yang dulu gua pakai hatchback. Oke, pakai hatchback. Warna biru. Itu kemana mobilnya? Nyebur mas. Nyebur. Nyebur ke parit mas. Nyebur ke parit. Wah, Iya. berarti kenceng banget dong lu pada saat itu nyebur mobil. Justru malah enggak. Justru kejadiannya kan kalau agak cerita dikit ya, kalau misalnya kita ngebut pasti kita fokus kan. Oke. Ini justru kejadiannya saat gua lagi nggak fokus, lagi lengah baru bangun, masuk tol, tahu-tahu dipotong orang, kaget, buang kiri masuk parit mas. Terjadilah seperti itu. Berarti setengah sadar lah intinya. Ya intinya seperti itulah. Oke, itu bisa dibilang mobil kedua lu ya. Setelah bisa dibilang ya. Setelah Subaru yang biru tadi, pakai apa tadi? Paling sempat pakai Mini juga sih R56. Masih ada mobilnya. Masih ada. Oh gitu. Dan kenapa kok akhirnya jatuh lagi nih pilihannya ke Subaru gitu? Nggak bisa move on mas. Nggak bisa move on balik kayak gitu. Nyetirnya tuh enak banget. Kayak semua sisi tuh hampir nggak ada blind spot ya menurut gua ya. Iya. Menurut gua nggak ada blind spot, di gas nurut, di rem nurut. Pokoknya mobilnya serba nurut aja udah. Gitu. Mobilnya penurut ya? Iya, belok gitu. Oh, makanya akhirnya jatuh lagi ke Subaru ini. Iya mas. Nah, tadi lu sempat cerita juga bahwa nyari mobil Subaru ini kan nggak gampang gitu. Nah. Akhirnya berapa lama nih proses pencarian yang akhirnya dapat di mobil? Nyarinya juga sebenarnya kan nggak terpaksa banget ya, nggak buru-buru. Kita kan juga pasti cari kondisi yang bagus banget, yang mendekati perfect lah kalaupun beli bekas, dan cari harga yang sesuai gitu. Nah, ini kurang lebih sekitar setahunan nyari ya, baru dapat lagi yang ini akhirnya. Sisi perfect dari mobil ini apa? Kilometer kah? Atau? Pas beli kilometernya sih kecil banget. Pas beli cuma sekitar 3.500. 3.500 itu dan di tahun? Di tahun 3 tahun lalu, berarti mungkin 18-19 lah. Sementara ini mobil tahun 2011 2011. ya? Wow, seger kan banget itu ya? Sedep banget, tapi kan kalau kita lihat mobil kilometer rendah nih misalnya, biasanya body mesin pada ngantuk kan. Tapi ini kebetulan pasti nyalain sih seger semuanya. Oh, seger semuanya. Kerawat lah. Berarti dari penantian setahun akhirnya dapat yang perfect ya? Iya. Oke, nah Subaru ini kan
apa ya, yang orang-orang taunya kan ini mobilnya mobil kenceng gitu ya kan. Iya. Ya kan? Dan kalau menurut gue sih mobilnya juga nggak ada apa-apa juga keren gitu loh, ya kan? Ya. Nah kalau dari lu sendiri, dari sektor eksterior sendiri yang sudah dimodifikasi apa nih Jol? Kalau eksterior sih nggak muluk-muluk banget ya. Ya, Velg doang sih, udah. velg doang. Velg paling yang kelihatan kalau dari eksterior ya. Kalau mau dipaksa-paksain rem sih, piringan udah ganti, piringan depan. Oke, berarti yang lu modifikasi yang lu aplikasikan cuma dari sektor kaki ya? Ya bisa dibilang Ya, gitulah. fokusnya pada kaki. Nah kalau boleh tahu ini lu pakai velg apa? Lebarnya Ini berapa? velg Advan RZ ya. Oke. Velg Advan RZ. Warnanya masih warna pabriknya bronze-nya ya. Terus speknya 18.9. 18.9. Apa yang spesial dari velg ini? Spesialnya? Spesialnya sebenarnya nggak ada sih mas. Oke. Cuma karena Subaru pakai ini pas dilihatnya cocok aja gitu. Cocok pas aja. beli coba dulu deh. Misalnya kan kebetulan teman. Ya. Coba dulu boleh nggak? Oh boleh. Oke. Pas dipasang, wah boleh juga nih silver ketemu coklat ya kan. Oh, benar. Sesimpel itu aja sih mas. Iya. Berarti ini lebar rata ya? Lebar rata karena all wheel drive. Oke. Kalau Jadi pakai belang takutnya ya gitulah mas, daripada ya kan. Oke. Nah tadi lu ganti piringan cakram itu Iya, ganti dengan apa? Pakai Dixel. Oke. Kenapa pemilihannya itu? Ya balik lagi mas. Oke. Uang. Karena kalau misalnya pakai yang standar kan Brembo ya standarnya udah setahu saya. Iya. Itu tuh dari pengalaman mobil saya yang sebelumnya itu piringannya lembek banget. Terus kalau misalnya kita masih pakai piringannya dia, kampasnya juga masih pakai Brembo-nya dia. Soalnya karena piringannya lembek jadi suka kemakan sepengetahuan saya ya. Jadi rem saya dulu getar terus gitu. Jadi dulu udah ganti Dixel, punya yang sekarang langsung gantiin aja deh. Daripada kita kerja 2 kali, ya kan? Akhirnya lu ganti lah, sama selang itu juga lu ganti ya? Sama brake pad-nya, gue ganti Dixel, sama selang rem udah ganti yang braided Hell. Oke. Jadi benar-benar langsung diganti ya? Iya, langsung aja deh mas. Oke, nah kalau ngomongin suspensi, ini pakai apa suspensi? Ini suspensi masih suspensi standar ya. Soalnya ada coilover, tapi kebetulan coilovernya hilang. Jadi kemarin itu sempat pakai coilover. Rendah banget dong berarti ini? Enggak. Kan kalau coilover kita bisa adjust ya. Iya. Bisa adjust. Gue nggak terlalu suka yang terlalu ceper sih. Iya. Soalnya kan ribet ya. Apalagi mobil kalau misalnya gue bawa, jujur, kalau bisa dibilang kan kata mas tadi mobil kencang gitu. Kalau kita lagi kencang, ceper-ceper, worry aja gitu rasanya. Kalau ini kan tinggal gas saya terus. Oke, kan ya lu juga bilang bahwa Subaru ya tinggi gitu. Nggak ada Subaru ceper gitu. Oke, ketika pengalaman pakai coilover pada di Subaru lu, enak nggak sih dibandingkan dengan jauh mas? Jauh lebih enak. Jauh. Soalnya limbungnya udah ketahuan. Oke. Soalnya nih mobil sebenarnya belokannya udah enak. Terus ganti coilover lebih enak lagi, lebih nggak ngebuang. Kalau sekarang sih stabil gitu. Cuma kalau belok yang patah gitu, itu baru berasa tuh ngebuangnya. Gitu. Iya. Berarti jadi yang punya hobi ngebut-ngebutan pakai Subaru disarankan mungkin lebih baik ganti coilover ya? Iya dong, pasti. Biar lebih mantap. Oke, nah kalau pasti. gua mau nanya lagi nih Ajul, kira-kira buat konsep kedepannya dari sektor eksterior ini akan lo apain? Nggak banyak sih ya, karena menurut gua nggak terlalu suka yang aneh-aneh. Paling tambahin lips saja. Itu pun lips gua nggak mau yang karbon ya. Karena kalau misalnya kena tabrak atau apa gitu pasti pecah lagi, mendingan pakai yang rubber sekalian. Yang set plastik rubber gitu, nggak tahu bahannya apa ya. Paling depan, samping, terus beli coilover lagi. Beli coilover lagi ya, karena enak pakai coilover buat ngebut-ngebutan ya. Jauh. Ini kan pakai per standar karena waktu itu sempat mau touring jauh. Makanya lu ganti per standar karena lu mau touring. Oke, Dok. Kemudian ada lagi nggak, Jo? Kalau ngomongin sektor eksterior. Eksterior sih udah sih, paling kalau misalnya emang duitnya berlebih dan surat-surat nggak ribet ya. Paling ngecat biru aja kali ya, asik. Iya, biru. Karena Subaru tuh identik dengan biru sih kalau menurut gue ya gitu loh. WR Blue Mika sih. Iya. Oke deh, gue penasaran dengan ini interiornya. Boleh kita masuk kali ya ke interiornya?
Oke Jul, nah kita sudah masuk ke sektor interior nih dari Subaru. Kalau dilihat sih kayaknya nggak ada ya Jul ya buat di yang spesial banget yang itu spesial ya banget yang udah lu tambahannya. otak-atik dan udah lu modifikasi ya. Heeh. Tapi boleh cerita sedikit nggak? Kira-kira apa sih yang sudah lu aplikasikan itu? Paling Salah satu tambahan. salah satunya cuma ini doang sih, bus meter ya, pakai Devi. Bus meter, Devi. Udah sih. Udah itu doang dari sistem interior. Interior sih itu doang. Apa sih pertimbangan lu yang akhirnya tidak memutuskan dari sektor interior itu tidak banyak yang dimodifikasi gitu loh? Karena menurut gue ini interior udah fungsional banget gitu. Jadi gue nggak merasa terdiskriminasi sama interiornya ya. Simple, kayak mungkin kalau orang lihat interiornya kayak Avanza gitu ya kan. Tanpa menghina Avanza ya maksudnya. Ya udah sih simple, nggak mendominasi, gue kontrolnya gampang, gue ngertinya gampang. Dan menurut gue ini udah nyaman. Dan gue suka banget liat interior yang masih klimis kayak baru gitu, kayak katalogan gitu kan. Oke. Jadi juga dari sektor entertain juga nggak lu rubah berarti? Nggak ada. Tapi ini speakernya sih udah lumayan oke sih, menurut gua ya. Iya, karena joknya juga udah menunjang ya buat performa ya gitu ya. Oh iya, joknya ini, kalau gua gendut dikit udah nggak bisa sih kayak. Ini udah bucket seat ya. Kalau yang UK dapatnya yang ini. Oh, kalau yang UK dapat ini? UK dapatnya ini. Kalau yang Jepang dapatnya STI biasa, tapi semi bucket. Kalau ini kan bucket banget, lu duduk aja rada sempit ya. Ini semi bucket juga sih ngomongnya. Oh, jadi speknya buat nunjang ya performa tadi udah mendukung banget lah ya. Udah tinggal gaspol sih sebenarnya, keluar pabriknya tinggal gaspol, enak gitu. Ya jadi nggak banyak ngeluarin duit banyak buat effort buat dimodifikasi. Gitu. Kira-kira kalau gue juga mau tanya nih, untuk kedepannya kira-kira dari interior akan diapain Jo? Udah sih paling gue sebenarnya agak nggak suka sama bus meter yang ini ya, karena nggak clean aja sih menurut in my opinion ya. Gue mungkin akan ganti digital gauge. Jadi yang di dalam situ tuh ada water temp, bus meter semua yang lengkap lah, sampai yang kelistrikan semua ada. Gue taruh satu plug, mungkin gue akan taruh di sekitar sini nih. Ya, udah itu aja satu cukup. Itu aja, oke. Nah kira-kira suggestion lu nih, kita nggak ngomongin angka ya. Apalagi yang yang fungsional yang bisa diaplikasikan di dalam interior Subaru ini maksud gue? Karena gue masih pakai harian ya. Mungkin nggak ada sih, paling itu doang. Kecuali misalnya emang gue ada event, misalnya mungkin di mobil ntar kedepannya mau gue buat balap nih, buat sentul. Mungkin tambahin roll bar lah. Roll bar. Tapi yang plug and play. Oke. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Udah sih paling gitu doang ya, karena menurut gue udah nyaman, gue nggak mau merusak kenyamanan itu lagi. Kalau dari entertain juga dia udah bagus ya berarti ya? Menurut gue udah oke. Udah oke. Nah tadi karena lu konsentrasi lu adalah ke performa, berarti dari sektor engine banyak yang diotak-atik nih berarti nih Jul ya? Lumayan. Lumayan banyak? Lumayan. Coba kita lihat aja Jul. Boleh. My girl bad, who she bad, who she fine, she so fine. I'm so glad, I'm so that she all mine, she all mine. Speed it up, nah, I gotta take my time. I swear the clouds roll back the way I see my baby shine. My girl bad, who she fine, she so. Oke Jul, nah kita masuk ke sesi terakhir nih, ngomongin sektor engine. Tadi lu sudah cerita juga dari sektor eksterior sudah apa aja yang lo lakukan, walaupun tidak banyak. Kemudian masuk ke interior juga tidak banyak, tetapi ada yang lu tambahin dan fungsional gitu. Iya. Untuk menunjang performa tadi. Iya. Nah, penasaran dengan sektor mesinnya? Kalau dari sektor mesin sendiri, sudah apa yang dilakukan? Paling yang kelihatan dulu ya. Yang kelihatan paling ganti blow off. Biar encus-encus gitu. Sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih. Ini blow off satu. Terus ini ada juga yang kelihatan piping intake, gue ganti perin ya. Habis itu tadi di sini tuh ada TGV. Terus gue udah ganti pakai TGV di LED kit. Jadi itu gue kurang paham juga. Jadi itu kayak semacam throttle tadi ada hambatan gitu di tengah. Nah itu dibikin plong gitu. Jadi ngegasnya ngeplong terus lah intinya. Oh itu yang di delete berarti ya? Di delete. Habis itu paling ini ada external wastegate juga di sini. Ada external wastegate. Iya. Karena turbonya di situ kan. Terus paling gue ganti injektor yang nggak kelihatan. Injektor gue ganti 1000 cc. Udah gitu gue ganti pitch mountnya. Yang di tengah gue ganti pakai merek apa ya? Saya lupa. Kenapa pitch mountnya diganti? Karena pitch mount tuh
engine mounting, bukan engine mounting, pitch mount gitu. Oke. Tapi kan mesin itu yang nempel ke engine ada namanya engine mounting, Engine sebelah mounting. kiri kanan. Nah, Oke. pitch mount itu yang nempel ke chassis yang di tengah bagian sini. Oke. Nah, itu gue ganti yang lebih rigid. Jadi supaya mesinnya itu geraknya juga lebih rigid ke bodi, ke chassis. Karena sepengetahuan gue, Oke. mobil itu ada tenaga yang hilang juga dari gerakan engine-nya. Ada power loss. Ya kan? Oke, itu yang Nah, gua di-solve ganti ya? Ya, ini gue ganti ini biar maksud gue biar tarikan di awalnya lebih berasa lagi sih. Oke, iya. Berarti lu meleknya sampai ke situ ya? Iya lumayan mas. Pergerakan mesin juga mempengaruhi performa. Iya betul. Oke, kemudian apa lagi nih, Jul? Wah, oh ini strut bar ada gue pakai Cusco. Ini standar lah ya. Oke, iya. Habis itu gue ganti header pakai Tomei. Oke. Downpipe-nya gue pakai Tomei. Dari mid pipe sampai catback gue pakai HKS. Kenapa kombinasi itu? Kenapa nggak satu brand gitu? Sebenarnya tadinya gue mau semuanya Tomei ya. Oke. Cuma kalau full Tomei itu satu berisik banget awal. Karena tadinya gue udah capek ya mobil berisik banget. Karena mobil gue yang dulu yang tadi gue ceritain itu straight pipe dari header ke belakang. Itu parah berisik banget. Oke. Dan gue udah lumayan capek makanya gue pakai HKS lumayan hening. Tapi kedepannya kalau misalnya ada tawaran mau jual Tomei murah, gue beli sih. Intinya sesimpel itu aja karena Subaru kebanyakan juga spare part-nya yang ada di sini. Kalau header sama downpipe paling Tomei ya yang tersedia, jadi udah itu aja deh. Udah terlanjur BM juga pas beli. Oke deh. Power yang dihasilkan dari mobil ini standar aja yang belum diotak-atik berapa sih sebenarnya, Jul? Kalau on crank tuh 300 HP ya, 300 HP. on crank. Tapi Oke. kalau on wheel mungkin sekitar di 200-an. 200-an. Correct me ya Iya. if I wrong. Iya. Sekitar segituan. Kalau Oke. mobil gue ini karena gue udah flash tune ya, busnya 1,5 bar. Di bus 1,5 bar mungkin sekitar di 200-an sedang, 200 gede on wheel gitu deh kayaknya. Oh, itu yang Karena gue juga belum pernah dyno. Oh, lu belum pernah dyno Belum ya pernah dyno. intinya. Wow. Oh, jadi ada beberapa bagian yang akhirnya lu coba improve ya, modifikasi Iya. dari sektor mesin tadi untuk menunjang performa engine dari Subaru ini. Kayaknya lu ngebangunin maksud gue ya. Iya. Mungkin ada setengah yang tidur, akhirnya lu bangunin pelan-pelan ya. Yang tidur tadi. Iya. Oke, Jul. Nah, kalau ngomongin apa ya, lu punya itu nggak sih referensi ketika mencoba mengaplikasikan modifikasi ke dalam Subaru ini? Referensi sih paling cuma, oh ini ada barang. Oke. Terus gue liat katalogan, misalnya ada di Jepang sana ya, ada barang nih kayak gini, terus biasa kan kalau di barang Jepang selalu ada katalogannya gitu. Oke. Wah lucu juga nih pasang kayak ginian, gitu doang sih paling. Oh, gitu. Tapi lu nggak mencoba untuk mencari kira-kira apa yang terjadi ya ketika ini gua Nah aplikasi? itu dia, karena gue penasaran apa yang terjadi gue pasang. Oh, akhirnya lu tahu di situ. Tahu di situ. Oh, setelah ini terpasang. Itu kan serunya, makanya kalau modif kita sebenarnya lebih enak satu-satu kan. Iya. Jadi kita mengerti apa yang kita pasang dan mengerti apa yang kita butuhkan pada nantinya. Benar. Jadi ya nggak gelontorin dana kayak sia-sia gitu. Iya, kalaupun kita modif sebenarnya langsung blok jadi gitu kan. Oke. Kita nggak tahu apa nextnya, misalnya kita mau bangun mobil dari awal, ini efeknya apa lo nggak tahu. Oke. Jul, kan ini mobil mahal ya, Jul. Ya Nah, oke. maksudnya itu lah, berarti ya teman-teman yang nonton itu kayak pasti modifikasi yang mahal. Sebenarnya semahal itu nggak sih buat ngemodifikasi dia dari spek yang udah lu bangun ini? Kalau kita main yang full katalogan Orion gitu, lumayan mahal sih. Lumayan mahal. Lumayan mahal. Kayak contohnya aja ya, Ya. ini Perin ini Oke. itu harganya sekitar 2,5-an. 2,5 ya? Iya, persisnya. Cuman gitu doang ya? Iya. 2,5. 2,5 atau 2 juta gitu, correct me if I wrong ya. Oke. Nah, kalau lu sendiri udah habis dana berapa nih, Jul? Kira-kira aja lah, gua nggak butuh fix perkiraan. Jadi kayak, yang teman-teman yang mulai pengen ngebangun mungkin akhirnya ke-trigger gitu loh. Ke-trigger Ternyata nggak semahal itu ya, gue bisa bangun pelan-pelan gitu. Mungkin sekitar di 40-an ke atas mungkin ya. 40-an ke atas ya? Kayaknya Oke. ya. Jadi ya maksudnya teman-teman yang nonton juga punya Punya bayangan. punya bayangan Nah, kira-kira iya. gue harus gelontorin dana apa. Nah, kemudian berikutnya adalah kira-kira mungkin lu punya tips atau trik gitu ketika gue mau ngemodifikasi Subaru ini, apa sih hal yang pertama yang harus diperhatikan gitu? Harus diperhatikan. Ya jadi gue kayak nggak nggak kerja 2 kali gitu. Pernah kerja 2 kali ya. Heeh. Yang pasti beli coilover langsung yang full spec.
yang fully adjustable, sorry. Oke. Itu fully adjustable satu. Udah gitu ganti piringan, ganti brake pad. Karena kalau standarnya dia itu brake padnya lumayan gantinya kalau habis. Sekitar di 7.000 ya. Habis itu paling kalau di engine lu mau tuning hati-hati. Oh. Jangan busnya jangan terlalu besar. Kalau misalnya lu mau naikin bus, at least injektor. Kalau lu mau lebih besar lagi, at least lu ganti piston yang low comp. Karena mesin dia tuh sangat amat ringkih. Oh, beresiko ya berarti. Beresiko lumayan. Tapi kalau tahu Enak. aman. Iya. Enak banget. Wow, jadi itu beberapa rekomendasi yang lu suggest ya ketika mau mulai memodifikasi Subaru ini. Nah, ketika lu memodifikasi Subaru ini, challenge terbesarnya apa, Jo? Challenge terbesar itu sebenarnya spare part ya. Spare part karena kan nggak selamanya kita punya budget yang lebih gitu. Tapi misalnya kita ada BM harga murah gitu. Nah, nungguin spare part yang bekas atau murahnya itu yang sebenarnya hampir susah. Itu kendalanya satu. Yang kedua, ketersediaan spare, misalnya kayak ketersediaan spare part sih. Kayak misalnya gue lagi pengen ini nih. Oke. Tahu-tahu satu Jakarta habis. Gue masih inden. Inden Oke. atau nggak pesen langsung dari Jepang. Karena kan apalagi untuk callover paling susah sih. Gue waktu itu sempat cari callover, habis itu lumayan lama gue carinya, sekitar seminggu 2 minggu. Itu karena kebetulan di Jakarta barangnya habis. Barangnya habis. Kebetulan. Iya, lagi ngebut pengen banget, ada dananya tapi barangnya nggak support gitu ya, nggak ada barangnya. Oke, nah Jules, kalau untuk ini Jules, kedepannya kira-kira dari sektor engine mau diapain lagi Jules? Kalau sektor engine panjang sih. Oke. Pertama sih yang gue pengen tambahin lagi mungkin gue pengen turun mesin. Turun mesin? Gue pengen ganti head gue jadi yang low comp. Oke. Nah kalau ada duit lagi kita upgrade turbo, belum tahu turbonya apa, kita cari aja yang suitable aja. At least power naik ya, habis itu gue ganti kopling. Oh. Itu soonnya ya. Oh itu soonnya. Kenapa ganti koplingnya diganti? Karena jujur ini aja di tenaga segini koplingnya kadang kalau udah panjang, durasi panjang udah agak selip dia. Oh, berarti harus diperhatiin ya, berarti ya dari koplingnya sendiri ya? Harus ganti sebenarnya. Tapi untuk kalau karena gue busnya kegedean sih mas sebenarnya, karena injektor gue salah ganti, salah spek sebenarnya. Ganti dengan punyanya dia atau? Enggak, aftermarket. Gue pengennya Ogura. Oh. Twin plate. Oh itu bisa jadi salah satu rekomendasi ya, itu barang bagus? Itu bagus. Kalau kopling Subaru, Ogura twin plate aja udah. Itu udah paling bagus ya? Karena kalau masih ada yang bisa kuat single clutch, misalnya kayak Ogura single clutch yang super single atau apa, ya itu bisa tapi berat sekali. Oh. Berat sekali. Iya, nggak enak dong jadinya. Jadi kalau macet lumayan betis berotot ya, ada baksonya nanti. Kalau kosong doang enaknya. Oke Jules, nah setiap orang nih Jules, ketika modifikasi mobilnya kan pasti punya goals. Nah kalau Julian sendiri apa nih goalsnya ini? Goalsnya, at least setiap gua nyetir, bring smile to my life. That's it sih. Karena percuma mobil lu bagus atau percuma apa, tapi begitu lu nyetir lu malah kesiksa kadang. Bener gak? Ya benar sih, kalau ya setuju. Oke deh Jules, thank you banget nih atas sharing-sharingnya, semoga bermanfaat Jules. Oke, thank you. Thank you. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them all for ransom. This how I planned it. Did it right here where I'm standing. Came from the mud, they counted us out. Now we standing on the planet. They don't know just what to do with me. Promise this is nothing new with me. If you came in here to ruin me, hope you writing out a eulogy. I was tailor-made beautifully, you can never find two of me. Look how I'm shining, cold turn into diamonds. I need a moment of silence. This is our moment, always on the grind. They can never control us. Running for the prize, raise high for the toast. This is our moment. 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 Oke guys, nih gue mau cobain nyalain mobilnya Julian nih. Jul, gue cobain ya? Pengen geber-geber, mumpung gratis. Aduh, oke.
sekarang kita coba. Wih. Gahar banget suaranya. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Julian seputar modifikasi Subaru WRX STI UK Spec, dan semoga sharing yang diberikan Julian tadi bisa bermanfaat. So, setiap orang punya interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi. This is our moment. This is our moment. This is our moment. This is our moment. Always on the grind till the sun come on us.